Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh semua pecinta ikan kebumen. Salam kelipik-kelipik, belajar sama-sama belajar. Budidaya ikan nila di Karamba Apung itu terkenal gampang, terus ikannya cepat besar, dagingnya juga enak katanya. Jadi kelebihan dan kekurangan budidaya ikan nila di Karamba Apung. Oke, bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Simak video saya. Hari ini saya berkunjung ke Waduk Wadas Lintang, letaknya di Kebumen bagian utara, perbatasan sama Wonosobo. Kalau bendungannya sendiri masih masuk ke Kabupaten Kebumen, tetapi posisi waduknya ada di Kabupaten Wonosobo. Di sini banyak sekali petani nila dengan sistem keramba apung. Sistem keramba apung ini terbukti efektif untuk hasil daging ikan yang berkualitas. Buktinya Indonesia adalah salah satu pengekspor daging nila dengan kualitas terbaik. Pengekspor daging nila dengan kualitas terbaik. Tetapi apakah sistem keramba apung ini tanpa kekurangan? Oh jelas, tidak ada yang sempurna. Nah, maksud saya ini yang akan kita bahas ketika panjenengan ingin terjun ke bisnis budidaya ikan nila, khususnya dengan teknik keramba apung ini. Panjenengan paling tidak sudah punya gambaran. Ini khusus yang pemula, bukan khusus yang sudah pro, bukan. Jadi gini, sistem keramba apung ini kekurangannya dulu yang kita bahas. Yang pertama, kalau kualitas karambanya atau kain karambanya ini, jaring karambanya ini kurang bagus, itu biasanya ada hewan kayak kepiting air tawar, atau kalau orang Kebumen bilangnya yuyu, itu suka sekali gigitin jaring keramba apung ini. Nah, kemudian jaring-jaring ini robek. Nah, otomatis ikan keluar dari karamba. Nah, ikan keluar dari karamba kalau posisinya di atas itu masih bisa ketahuan. Tapi kalau posisinya di bawah itu biasanya tahu-tahu ikan kok tambah habis. Nah, kemudian ketika dipanen ikannya nggak ada, ternyata karambanya bolong. Ya, otomatis kita petani itu harus sering mengontrol kondisi karamba. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa menyetel atau memanajemen air. Nah, contoh, ketika musim dingin itu siangnya panas, malamnya dingin luar biasa. Nah, otomatis ikan ini akan ada kendala. Kendalanya biasanya yang pertama jamur, yang kedua ikan itu setiap dikasih makan kenyang itu ngap di atas. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan aerasi untuk membantu pernapasan ikan ketika sudah malam hari. Tetapi kalau siang hari biasanya aman. Karena apa? Plankton yang ada di air itu berfotosintesis dengan matahari. Itu seperti itu penanganannya. Terus yang ketiga, kelemahan di karamba apung ini, bibit terkadang itu kan nggak sama gedenya. Nah, ukuran jaring karamba ini kan ada yang bermacam-macam ya. Ada yang ukuran 2 inci atau 1,5 inci atau berapa. Nah, kemudian ikan ini kalau sudah pada waktunya bertelur, dia beranak. Nah, anakannya ini otomatis kan keluar dia dari karamba, kemudian anakannya ini beranak pinak lagi di luar karamba, kemudian ikan ini memenuhi waduk. Otomatis di luar waduk kapasitas ikan ini juga seperti nggak terkendali. Nah, ketika kapasitas di luar waduk ini nggak terkendali, otomatis ini menurunkan oksigen terlarut yang ada di dalam air, khususnya di waduk situ. Ini juga harus diperhitungkan.
Nah, ini kelemahan-kelemahannya. Terus yang keempat, kelemahannya, kita tidak bisa mengontrol amoniak yang ada di dasar waduk. Yang sering terjadi di waduk Wadas Lintang itu gini, sekitar tahun 2019 itu terjadi kematian massal seperti ini nih, nanti saya lampirkan gambarnya. Terjadi kematian massal, ratusan ton ikan nila mati. Karena apa? Amoniak yang ada di dasar waduk ini naik. Otomatis ikan ini teracuni sama amoniak yang ada. Ikan mati massal luar biasa. Lah, ini kelemahan-kelemahan yang harus kita pahami ketika kita budidaya ikan di Karamba Apung. Ini saja di waduk ini airnya mengalir. Coba kalau nggak mengalir, itu akan lebih riskan lagi. Terutama tumpukan amoniak yang ada di dasar tanah yang tidak pernah terkontrol. Karena waduk kan jarang. Kalau nggak betul-betul kemarau yang panjang, kemarau panjang saja, waduk Wadas Lintang ini nggak kering waduknya, tetap ada airnya. Tuh kira-kira seperti itu kelemahannya. Sekarang kita beralih ke kelebihan-kelebihan budidaya ikan nila di Karamba Apung. Kelebihan yang pertama, ikan ini hidup dengan kapasitas oksigen terlarut yang besar. Karena apa? Biasanya waduk itu sungai yang dibendung, sungai yang ngalir terus sepanjang tahun yang dibendung, biasanya gitu. Jadi otomatis ini budidaya ikan di air mengalir, otomatis oksigen terlarut yang ada di dalam air itu luar biasa banyak. Jadi kita nggak perlu tambahan aerasi, nggak perlu tambahan aerator, biasanya seperti itu. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, biasanya di waduk ini plankton atau pakan-pakan alami itu banyak banget. Terus kita juga bisa berhemat pakan atau berhemat kos untuk pakan. Ini kelebihan kedua. Kalau kos pakannya rendah, otomatis keuntungan kita tinggi dong. Keunggulan yang ketiga, apa keempat tadi? Atau selanjutnya, ikan di waduk ini kualitasnya bagus. Karena apa? Satu, kondisi lingkungan atau air. Biasanya kalau waduk Wadas Lintang ini salah satu pensuplai PDAM atau perusahaan air minum yang ada di Kabupaten Kebumen. Airnya selalu jernih. Kecuali kalau misalnya hujan, biasanya nanti keruh, tapi sehari dua hari jernih lagi. Jadi kualitas dagingnya itu selalu bagus. Karena apa? Karena air mengalir, ikan selalu bergerak. Kemudian dagingnya itu lebih kakal kalau orang Jawa bilang itu, dan nggak bau tanah. Kalau sudah sering di konten yang lalu-lalu saya jelaskan, ikan bau tanah itu bukan karena ikan hidup di tanah, tapi ikan yang sudah berumur tua. Ya, itu ikan bau tanah. Biasanya seperti itu. Ya memang bau tanah betul, bukan karena sebutan saja, tapi memang betul-betul bau tanah atau apa. Terus kemudian keunggulan berikutnya, masa peliharanya yang pendek. Dibanding kolam-kolam konvensional, budidaya ikan di Karamba Apung itu masa budidayanya lebih pendek. Sebab apa? Satu, yang keunggulannya tadi yang di depan sudah saya sebutkan. Yang kedua, ikan ini memang seperti hidup di habitat aslinya. Cuma bedanya hanya dikasih pembatas, terus pakannya juga dijamin. Itu sebabnya ikan berumur pendek atau masa pelihara lebih singkat dibanding kolam-kolam konvensional. Hari ini kita lagi melakukan pensortiran. Ini ikan-ikan yang untuk stok tahun baru. Stok tahun baru itu harinya ya cuma sehari, ya cuma tanggal 31 malam 1 Januari. Tapi permintaan ikan biasanya melonjak sangat tajam.
entah dari mana tradisi adat istiadat ini, setiap tahun baru kok bakar-bakar ikan. Biasanya seperti itu. Biasanya apa ya namanya, permintaan ikan itu luar biasa. Dari harga yang tadinya berkisar 25 sampai 30, kalau tahun baru mungkin bisa sekitar 40-an per kilogram. Nah, makanya petani atau pembudidaya ikan ini memanfaatkan momen tahun baru untuk menjual ikannya. Nah, ini proses hari ini lagi kita sortir, terus kemudian kita pisahkan, nanti kita angkat menjelang tahun baru sekitar tanggal 29 sama tanggal 30 untuk kita distribusikan ke pengecer-pengecer yang ada di pasar maupun pedagang-pedagang pengecer yang dadakan, biasanya seperti itu. Oke, semoga tayangan saya bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelipik-kelipik.